Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya memindahkan ruang rawat inap dari ruang satu ke ruang yang lain. Ya, jadi sering terjadi di alur pasien rawat inap di RSCA Salam. Itu contohnya di sini ada pasien Nyonya SXX. Ini pasien dia di sini contohnya pasien persalinan, ya. Dia dari pasien persalinan ini pertama kan dia masuk ke ruang IGD dan VK, ya. Atau misalkan kasus yang lain, misalkan nanti dari ruang IGD nanti ke kamar rawat inap, atau nanti ke OK dulu untuk operasi, misalkan SC. Nanti dari OK dia baru pindah lagi ke kamar rawat inap. Nah, bagaimana cara memindahkan ruangannya? Oke, di sini langsung saja. Jadi misalkan saya akan contohkan yang Nyonya SXX, ya. Ceritanya ini si pasien Nyonya SXX ini dia dari VK diharuskan untuk SC, artinya dia ditransit dari ruang VK ke ruang kamar operasi, ya. Kita pindahkan, caranya diklik pasiennya sampai warna merah hurufnya, lalu di bawah pilih pindah, lalu di sini akan muncul form pindah kamar inap pasien. Lalu di kolom kamar di sini ada logo peneliti, icon peneliti, diklik sekali saja. Lalu di sini muncul data kamar, ya. Langsung kita di bawahnya ada kolom keyword, kita cari kata kuncinya itu OK. Lalu kita klik checklist, ya, maka nanti akan langsung muncul di sini nama kamarnya ruang OK plus RR, ya. Nah, di sini ada dua, ya, ruang OK. Yang pertama ini untuk kelas utama. Kelas utama ini maksudnya untuk kelas 1 sampai kelas 3, ya. Lalu yang kedua untuk kelas VIP, karena di sini terdapat perbedaan harga antara kelas yang biasa dengan kelas VIP. Oke. Nah, misalkan si pasien kelas 3, oke. Nah, berarti kita pilih yang ruang OK. Nah, di sini juga diperhatikan status kamarnya. Di sini kosong, berarti bisa dipilih. Tapi jika misalkan nanti status kamarnya terisi, maka tidak bisa dipilih. Jadi harus menunggu si kamar itu kosong. Ya, di sini saya sediakan satu bed untuk yang kelas biasa, satu bed untuk yang VIP. Kenapa? Karena yang saya tahu di OK itu hanya ada satu kamar operasi. Jadi nanti untuk masuk ke kamar OK pasien, maksudnya untuk pasien selanjutnya masuk ke kamar OK, menunggu untuk si OK ini pun nanti memindahkan ke kamar rawat inap. Oke. Nah, kita pilih dulu ruang OK-nya. Caranya diklik dulu ruang OK-nya, lalu pilih dengan tombol spasi, ya. Ingat dengan tombol spasi. Oke, maka langsung muncul di sini ruang OK-nya. Di status kamarnya kosong. Di sini ada tanggal dan jam, artinya ini tanggal dan jam si pasien itu dipindahkan dari ruang IGD dari ruang IGD ke ruang kamar operasi. Nah, diusahakan teman-teman nanti jauhkan secara real time, ya, tidak sesuai karena nanti berpengaruh ke lama inap si pasien, ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman di inputnya 1 jam setelah si pasien pindah, berarti nanti diubah jamnya. Di sini yang paling awal ini jamnya, di sini menit, lalu yang ketiga ini detik, ya. Jadi nanti disesuaikan. Di sini ada biayanya kamarnya 800.000.
Nah, lalu yang penting juga di sini ada pilihan pindah. Oke, pilihan pindah ini teman-teman pilih selalu yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 ini artinya kamar inap sebelumnya distatuskan pindah. Jadi nanti yang ruang IGD dan VK ini nanti riwayatnya masih ada, tapi distatuskan pindah kamar ke ruang terbaru, itu ruang OK. Lalu lama inap dihitung dan pasien dimasukkan ke kamar inap yang baru. Jadi lama inap sebelumnya yang di ruang IGD itu masih dihitung, tidak dihapus. Jadi di billingnya nanti masih tercatat dan pasien dimasukkan ke kamar inap yang terbaru. Oke, jika sudah selesai klik simpan. Nah, maka sekarang si pasien ini ada di ruang OK ya. Nanti ini jika si pasien ini banyak, nanti teman-teman maaf, di sini ada fitur pencarian pasien. Ini ada 3 jenis fitur pencarian pasien. Pertama, berdasarkan pasien yang belum pulang, nanti kalian bisa sort di sini, nanti bisa diurut. Nanti ini mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang belum pulangnya. Yang paling gampang berarti ini belum pulang sampai tanggal 15 sampai hari ini. Kedua, ini bisa pencarian berdasarkan tanggal masuk. Contohnya nih, kita lihat yang tanggal masuk 15. Kita checklist. Kalau enggak ini kita keywordnya, keyword di sini untuk mencari nama ya, ataupun berdasarkan nomor RM bisa. Kalau misalkan kamu langsung dicari namanya, tinggal diklik namanya, diketik namanya di sini. Nah di sini langsung muncul, lihat. Di sini Nyonya XXS ada 2. Ini bukan terhitung dia 2 pasien, tapi tetap 1 pasien. Tapi kita lihat yang ruang IGD dan VK-nya, jika kita geser ke kiri ke kanan, maka di kolom status pulang dia statusnya pindah kamar. Artinya di sini hanya menjelaskan untuk melihatkan kalau riwayat di ruang IGD dan VK itu dia udah pindah kamar ke ruang OK ya. Jadi jangan panik. Di sini kalau misalnya kalian cari berdasarkan tanggal masuk ya, nanti di sini pasiennya ada 2, bukan 2 pasien, tapi melihatkan status kamar sebelumnya. Oke, yang terakhir ada pencarian pasien berdasarkan pulang. Nanti bisa dicari di sini pulang tanggal berapa. Contoh tanggal 1 sampai tanggal 15, kalau nggak tanggal 1 aja deh. Checklist ada apa enggak? Nggak ada. Ya, begitu. Oh, ini ada. Di kliknya ada. Ternyata ada ya. Tadi keywordnya belum dihapus. Oke, itu tadi cara pindah. Ya, jadi sekarang ini kan pasien ada di ruang OK. Nah, berarti nanti yang bertugas memindahkan di Kanja dari VK ke OK itu petugas VK, karena nanti VK yang tahu kapan si pasien itu pindah. Jadi sekarang dipindahin, nanti bisa setelah dipindahin di sistem langsung dipindahin juga, atau biar teman-teman gak lupa dipindahin dulu di sistem, baru si pasien itu dipindahkan, ditransit ke ruang OK. Oke, nah selanjutnya contoh lagi, misalkan di ruang OK ini kan si pasien sekarang ada di ruang OK. Nah, misalkan ceritanya dari ruang OK ini sudah selesai dioperasi, observasi sudah selesai ya, atau misalkan operasi sudah selesai, nanti biar si pasien VK berikutnya jika ada bisa masuk ke ruang OK lagi, dipindahkan dulu ya. Karena kan kalau misalnya kita lihat nih ya, kita lihat sekarang kalau misalkan ruang OK itu masih terisi yang kelas utamanya ya, karena tadi masih ada 1 pasien. Jadi biar pasien selanjutnya bisa masuk kali ke ruang OK, setelah si pasien itu selesai keluar dari ruang operasi, kamar operasi, bisa teman-teman OK pindahkan ke kamar inap si pasien sesuai kamar inap yang sudah ditentukan dia kemana ya. Jadi di sini berarti sekarang tugas si petugas OK
untuk memindahkan si pasien ini dari ruang OK ke kamar inap. Dan dipindahkannya boleh langsung dipindahkan jika si pasien itu sudah keluar dari kamar operasi. Karena jika menunggu pasien itu selesai diobservasi di ruang OK, nanti akan lama menunggunya, dan jika misalkan ada pasien selanjutnya dari VK yang ingin masuk ke ruang OK, tidak bisa karena masih terisi. Oke, sekarang kita pindahkan, caranya masih sama. Dari ruang OK kita pindahkan ke kamar inap. Pertama diklik dulu sampai warna merah, atau sambil nggak pusing kita pilih pencarian ke belum pulang ya, biar hanya satu munculnya. Kita pencarian XXX, nah munculnya satu. Di kalau misalnya kita pencarian belum pulang, akan muncul kamar inap yang terakhir terisi. Oke, nah di menu XXX ini kita pindahkan ke kamar inap. Kita klik pindah, lalu kamar yang kita cari pilih tadi sama, kita lihat nih, dipilih icon ini, lalu cari misalkan Nabawi 3B aja ya, ini ada kosong, kita pilih dengan tombol spasi. Nanti pokoknya teman-teman orang OK harus pilih kamarnya sesuai dengan kamar inap si pasien. Kan pasti tahu nih si pasien ini dirawat di kelas mana ya, jadi dipindahkan ya, dan lihat status kamarnya yang kosong. Oke, kita pilih contoh yang ini ya, yang bed 3 Nabawi 3B, karena kan di sini ada 3B itu ada 6 bed ya. Oke, nah ini sih sudah dipilih kamarnya Nabawi 3B, tanggal dan jamnya tadi masih sama. Ini nanti kita sesuaikan ya, jadi teman-teman sesuaikan. Kalau misalkan teman-teman dipindahkannya oh ya, ini kan tadi ceritanya si pasien masih diobservasi, tapi masih diobservasi di OK, tapi langsung dipindahkan. Jadi tanggal dan jamnya dibiarkan seperti ini ya, nggak apa-apa. Nah lalu pilihan pindahnya sama, pilih yang nomor 3. Oke, ingat nomor 3. Nomor 3. Kita jika sudah selesai klik simpan. Nah, maka di nyonya XXX ini sekarang kamarnya berada di Nabawi 3B ya. Jika sudah dipindahkan ke Nabawi 3B, nanti selanjutnya berarti tanggung jawab si petugas di lantai 2. Oke, untuk OK sudah selesai ya. Jadi itu cara tutorial cara memindahkan kamar rawat inap di SIM Kanja ya. Ini pun berlaku untuk pasien lain seperti pasien persalinan normal misalkan ya. Jangan, kalau normal kan dari VK biasanya ke lantai 2 ataupun hanya di VK saja biasanya, ataupun jika misalkan dia vakum kan dia hanya di VK saja tuh. Nanti dari VK berarti nanti VK yang bertugas langsung mindahin ke kamar inap. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.